Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 5101. Wajah Jin Bingyun dingin dan dia berkata kepada Raja Wei, aku tidak akan memberimu jimat harimau. Aku tidak bisa begitu saja melihat Wei mati di tanganmu. Raja Wei, hentikan. Raja Wei menjadi marah, Jin Bingyun, jangan malu-malu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kamu bukan lagi Tuan Besar Wei. Serahkan jimat harimau secepatnya. Jin Bingyun mendengus dingin. Bahkan jika saya bukan lagi Grandmaster Dinasti Wei, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Biksu suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Wei tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Biksu suci Gunung Lingshan. Meski Jin Bingyun dilarang, Raja Wei sangat menyadari kekuatannya dan tidak berani bertindak gegabah. Biksu suci Lingshan mengeluarkan sebuah pil, menyerahkannya kepada Raja Wei, dan berkata, selama dia meminum pil ini, dalam waktu 3 bulan, dia tidak akan dapat menggunakan energi aslinya, dan dia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Apa yang diinginkan Raja? Lakukan saja. Di akhir kalimat, ada secercah makna yang muncul di sudut mulut Biksu suci Lingshan. Terima kasih, Biksu suci. Raja Wei sangat gembira dan berjalan menuju Jin Bingyun dengan ramuan di tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Jin Bingyun berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Raja Wei langsung menembakkan ramuan itu ke mulut Jin Bingyun dengan jentikan jarinya. Dalam sekejap, Jin Bingyun merasa seluruh tubuhnya telah kehilangan seluruh kekuatan dan tidak dapat lagi mengerahkan energi apapun. Melihat hal ini, Biksu suci Lingshan membentuk segel dengan tangannya. Ikan kayu yang awalnya tergantung di atas kepala Jin Bingyun terbang tinggi ke langit, mekar dengan cahaya Buddha yang terang, menutupi seluruh menara pemetik bintang. Yang mulia, ikan kayu milik Biksu Malang ini adalah artefak yang tidak lengkap, dan juga merupakan salah satu harta karun kuil Dalain kami di Lingshan. Saat ini, ikan kayu telah menyelimuti seluruh menara pencapaian bintang. Mulai sekarang, Jin Bingyun hanya bisa tinggal di gedung bintang ini dan bergantung pada belas kasihanmu. Yang mulia, Biksu Malang ini tidak akan mengganggu perbuatan baik Anda. Saya akan kembali ke aula sebelumnya dan menunggu Anda. Setelah Biksu suci Lingshan selesai berbicara, tubuhnya menghilang dengan suara sos. Setelah Biksu suci dari Lingshan pergi, Raja Wei memandang Jin Bingyun dan berkata, Putri, keluarkan jimat harimau itu. Diam. Jin Bingyun menampar Raja Wei. Raja Wei segera meraih pergelangan tangan Jin Bingyun, lalu menampar keras wajah Jin Bingyun dengan punggung tangannya. Bentak. Tiba-tiba, sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajah cantik Jin Bingyun. Dulu, kamu hanya bisa membentakku, tapi sekarang berbeda. Kamu tidak bisa mengerahkan energimu yang sebenarnya, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyerangku? Mata Raja Wei mengamati tubuh anggun Jin Bingyun, dan dia berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sangat mulia? Percaya atau tidak, aku akan melakukannya padamu sekarang. Beraninya kamu. Jin Bingyun sangat marah hingga dadanya naik turun. Hahaha, aku adalah pemimpin dinasti Wei. Apakah ada sesuatu di wilayah dinasti Wei yang tidak berani aku lakukan? Raja Wei berkata, Jin Bingyun, keluarkan jimat harimau itu, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Jin Bingyun tahu bahwa Raja Wei benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Jin Bingyun mengeluarkan jimat harimau itu, melemparkannya kepada Raja Wei, dan berkata, aku memberimu jimat harimau itu, keluar dari sini. Bentak. Raja Wei menampar wajah Jin Bingyun lagi dan berkata dengan suara dingin, saya adalah penguasa Wei, mohon tunjukkan rasa hormat. Jin Bingyun, aku tahu bahwa di matamu, aku adalah sampah yang tidak kompeten. Dulu kamu berjanji pada mendiang raja untuk menikah denganku dan menjadi putriku, tapi kamu tidak mengizinkan aku menyentuhmu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu hanya meremehkanku? Tunggu saja aku. Saudara, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa hanya dalam 3 bulan, saya dapat menyatukan benua tengah dan mencapai hegemoni abadi. Bab 5102. Saya juga ingin menunjukkan kepada roh nenek moyang dinasti Wei bahwa saya tidak hanya bisa melakukan apa yang gagal mereka lakukan, tapi saya juga bisa melakukannya lebih baik dari mereka. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak sia-sia. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu sekarang, dan aku tidak akan membunuhmu. Saat aku menjadi penguasa benua tengah,
aku akan menjadikanmu ratuku. Saat itu, aku ingin kamu melayaniku dengan sukarela. Jin Bingyun mencibir dan berkata, berhentilah bermimpi tentang musim semi dan musim gugurmu. Apa yang raja-raja sebelumnya tidak mampu lakukan, bahkan lebih kecil kemungkinannya bagimu untuk melakukannya. Apakah menurutmu kamu bisa menyatukan benua tengah dengan dukungan gurun barat? Ini sungguh konyol. Dan biksu suci dari Gunung Lingsan itu, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Dengan bekerja sama dengannya, berhati-hatilah bukan hanya karena kamu gagal mencapai apa yang kamu inginkan, tetapi juga kamu merusak fondasi dinasti Wei. Saya menyarankan Anda untuk berhenti secepat mungkin dan memutuskan kontak dengan Simo secepat mungkin, agar tidak menyesal di kemudian hari. Raja Wei tidak setuju dan berkata, saya tidak peduli apakah biksu suci itu orang baik atau orang jahat. Saya adalah Raja Wei, dan saya hanya menginginkan orang yang berguna bagi saya. Lagi pula, kerja samaku dengan biksu suci hanya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jin Bingyun, kamu bukan lagi penguasa kekaisaran dinasti Wei. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan urusan negara. Kamu harus tetap di sini dan memikirkannya. Kapanpun kamu mengetahuinya dan bersedia menjadi putriku, kamu dapat meminta seseorang untuk mengundangku kapan saja. Ketika Raja Wei mengatakan ini, dia berbalik dan berdiri di samping pagar pembatas di lantai 9 Menara Haising, dengan seluruh kota kekaisaran Wei terlihat sepenuhnya. Untuk sesaat, dia sangat ambisius dan meneriakkan dengan keras. Kavaleri besi berlari kencang melintasi medan perang seperti awan, dan pedang emas bersinar ke segala arah. Prestasi besar sejak lama telah dimulai sekarang, dan kejayaan abadi menjadi milikku. Dalam waktu dekat, aku akan menjadi pahlawan terhebat di benua tengah. Pada saat itu, masyarakat akan hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan dunia akan damai. Sekalipun itu berlangsung selama ribuan generasi, generasi mendatang akan bersyukur atas anugerah surgawi saya. Jin Bingyun, tunggu saja menjadi ratu. Aku harap kamu bisa menghargainya ketika saatnya tiba. Lagi pula, merupakan suatu kehormatan besar bagi seorang penyandang disabilitas untuk menjadi ratuku. Hahaha. Raja Wei tertawa liar, berbalik dan meninggalkan menara bintang Zaing. Begitu dia pergi, Jin Bingyun duduk di kursi roda dengan putus asa, dan butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Almarhum rajaku, aku minta maaf, tapi Bingyun telah gagal dalam kepercayaanmu. Kemudian, dua garis air mata jatuh dari sudut matanya. Dawei sudah selesai. Ketika Raja Wei kembali ke istana, dia melihat biksu suci Lingsan berdiri di halaman dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Biksu suci, saya mendapatkan jimat harimau. Raja Wei berkata dengan penuh semangat. Yang mulia, mengapa Anda kembali? Apakah ini terlalu cepat? Biksu suci Lingsan bertanya, bagaimana kalau saya menyiapkan ramuan untuk membantu Anda memulihkan diri sehingga Anda dapat memamerkan bakat Anda? Raja Wei berkata, biksu suci itu salah paham. Saya hanya mengambil jimat harimau dan tidak melakukan apapun. Biksu suci Lingsan sedikit tidak percaya dan berkata, tidak mungkin, Yang Mulia, bisakah Anda mendapatkan kesempatan sebaik ini? Raja Wei berkata, penyatuan benua tengah itu penting. Kita bisa melakukan hal lain di masa depan. Saya tidak salah, Yang Mulia, Anda adalah orang yang dapat melakukan hal-hal besar. Biksu suci Lingsan memujinya, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengutuk Raja Wei di dalam hatinya. Dia benar-benar sampah yang tidak berguna. Dia bahkan tidak menikah dengan wanita cantik seperti itu. Sepertinya dia hanya bisa setelah rencananya berhasil, aku akan mengerjakannya untukmu, hehe. Bab 5103. Puncak Dongshan. Perkelahian berlanjut. Ye Qiu bertarung 1 lawan 2, dan pertarungannya sangat sengit. Niu Dali juga bertarung keras dengan kedua biksu itu. Alasan utamanya adalah para biku ini tidak dapat dibunuh atau dilukai. Mereka seperti mesin pertarungan yang tidak mengenal lelah dan tidak menimbulkan rasa sakit. Sial, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Ye Qiu menjadi marah dan menggunakan 9 langkah dan 9 surga. Dalam sekejap, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Ledakan! Dia memukul seorang biksu dengan keras. Tanpa diduga, kali ini biksu tersebut tidak mundur setengah langkah pun, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan, darahnya mendidih, kekuatan mengerikan melonjak, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat terang. Kapan? Tinju Ye Qiu mendarat di biksu itu, dan suara yang mirip dengan bel berbunyi. Ye Qiu dengan cepat mundur.
Pukulannya tidak hanya gagal menjatuhkan biksu itu, tetapi pihak lain juga memblokirnya, sungguh luar biasa. Pada saat ini, cahaya keemasan keluar dari topi Tianling milik biksu itu dan melesat langsung ke langit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, seolah-olah kekuatan tak terlihat terus berkembang, dan udara di sekitarnya langsung menjadi dingin, seolah-olah waktu telah berhenti. Biksu itu perlahan mengangkat tangannya, telapak tangan saling berhadapan, dan riak energi emas menyebar dari telapak tangannya. Riak energi ini memancarkan cahaya yang kuat, seterang matahari. Saat riak menyebar, momentum biksu itu menjadi semakin kuat, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas besar terbentuk di sekitar tubuh biksu itu, dan semua yang ada di dalam lingkaran cahaya itu diam. Angin tak lagi berhembus, dedaunan tak lagi bergoyang, dan seluruh dunia seolah mendengarkan napasnya dan merasakan kehadirannya. Mengaum. Biku itu tiba-tiba minum, suaranya seperti auman binatang dewa, mengandung kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Hati-hati! Ye Qiu segera melepaskan energi pelindung tubuhnya, menghalangi wanita itu, Paman Ju dan orang lain di belakangnya, dan kemudian menggunakan teknik mengaum harimau. Mengaum. Kedua gelombang suara itu bagaikan dua berkas cahaya keemasan yang bertabrakan di udara, tiba-tiba bebatuan retak dan pepohonan terbakar, seolah langit dan bumi pun tidak mampu menghentikan kekuatan tersebut. Mata Ye Qiu sangat dingin saat dia menatap lingkaran cahaya di tubuh biksu itu. Kekuatan magis Vajra yang tidak dapat dihancurkan? Ternyata Anda adalah kultivator Buddha dari kuil Dalein di Lingsan. Berbicara tentang kuil Dalein, Ye Qiu memikirkan Wuhua. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada murid Buddha kuil Lein Agung ini sekarang. Apakah dia hidup atau mati? Paman Ju, bawalah Nona Roer bersamamu. Ye Qiu awalnya ingin memberitahu Paman Ju untuk membawa wanita itu kembali ke istana Tuan Kota terlebih dahulu. Tanpa kehadiran mereka, Ye Qiu bisa mengeluarkan kartu trufnya dengan tidak hati-hati. Siapa tahu, sebelum dia selesai berbicara, dia diganggu oleh iblis darah. Kuak, kamu sebenarnya bisa melihat asal-usul kami. Kamu memiliki penglihatan yang tajam, tapi sayang sekali kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami. Selanjutnya, nikmatilah. Pergi, bunuh dia. Begitu iblis darah memberi perintah, biksu yang menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba berlari menuju Ye Qiu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Ye Qiu tahu bahwa dia tidak bisa berlarut-larut lagi dan harus menemukan cara untuk menghadapi musuh. Jika tidak, jika dia terus bertarung, energinya hanya akan semakin terkuras. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia khawatir iblis darah akan menemukan kesempatan untuk menyakiti wanita itu, Paman Ju, dan yang lainnya. Ye Qiu memutuskan untuk menggunakan kartu asnya. Ketika biksu itu bergegas mendekat, tubuhnya yang kekar seperti gunung yang bergerak, membuat orang merasa sangat tercekik. Namun, Ye Qiu tidak takut. Bab 5104. Dia menggunakan tinju pembunuh naga lagi. Ledakan. Saat Ye Qiu meninju, energi spiritual di sekitarnya bergejolak, dan bola cahaya keemasan meledak dari tinjunya, seperti gelombang emas, menyapu ke arah biksu itu. Pukulan ini sangat kuat dan penuh momentum yang menghancurkan. Namun, darah iblis itu tidak hanya tidak terkejut, dia juga berdiri di samping dan mencibir, berkata, "Enak, mengapa kamu menggunakan trik ini lagi? Apakah kamu kelelahan? Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menyakiti saudaraku. Matilah kau." Menghadapi ejekan iblis darah, Ye Qiu juga mencibir dan berkata, "Kamu akan segera tahu siapa yang hidup atau mati." Pada saat ini, tinju Ye Qiu dan biksu itu bertabrakan. Terjadi ledakan, seperti ledakan yang menggelegar, memekakkan telinga. Energi spiritual dunia sekitarnya meledak. Dalam sekejap, cahaya yang menyala-nyala menerangi seluruh puncak gunung. Di bawah cahaya ini, Paman Ju dan yang lainnya memejamkan mata, tidak berani melihat secara langsung. Bahkan iblis darah mengulurkan tangan untuk menutupi matanya. Pada saat ini, Ye Qiu meninju biksu itu lagi, tidak ada yang memperhatikan bahwa seberkas cahaya cian muncul di tangan Ye Qiu. Bang bang bang. Biksu itu juga mengayunkan tinjunya, terus-menerus bertabrakan dengan Ye Qiu, seolah-olah dua gunung saling bertabrakan. Kekuatan mereka terlalu kuat, menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Paman Ju dan para wanita terus mundur. Setan darah juga mundur. Ye Qiu meninju biksu itu lebih dari selusin kali. Kekuatan mengerikan menyebar, seperti angin kencang, menyapu seluruh tempat. King Kong menaklukkan telapak tangan iblis.
Tiba-tiba, biksu itu berteriak keras, mengepalkan tinjunya, dan menamparnya dari ketinggian. Tangan kanannya menutupi langit dan matahari, seperti awan emas, penuh kekuatan penghancur. Ledakan! Menghadapi telapak tangan iblis penakluk berlian milik biksu itu, Yekyu menggunakan seni naga ilahi 9 putaran dan menggunakan tinju pembunuh naga lagi. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat dilepaskan yang akan menghancurkan segalanya. Ledakan! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Saat berikutnya, biksu itu dipukul mundur oleh Yekyu dan mundur puluhan langkah. Kelopak mata iblis darah itu bergerak-gerak tak percaya. Aneh, adik laki-laki sudah menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana dia masih bisa ditolak? Yekyu memandang iblis darah itu dan berkata, orang-orangmu tampaknya tidak terlalu baik. Setan darah berkata, nak, jangan sombong. Bahkan jika kamu mengusir adik laki-lakiku, kamu tidak bisa menyakitinya, apalagi membunuhnya. Oleh karena itu, kamu pasti akan menjadi orang terakhir yang mati hari ini. Yekyu tampak menghina dan berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, kamu masih terus mengatakan bahwa akulah yang meninggal. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan itu? Blood Demon, izinkan saya bertanya, mengapa Anda tidak tinggal di Gurun Barat untuk berlatih keras dan datang ke sini untuk membunuh Nona Roer? Siapa yang menyuruhmu? Seorang biksu suci dari Lingsan? Setan darah itu terkekeh dan berkata, nak, kamu sangat penasaran. Aku akan memberitahumu pertanyaan-pertanyaanmu ini ketika kamu mati. Adik laki-laki, bunuh dia. Setan darah memberi perintah, dan biksu itu mengepalkan tinjunya lagi dan bergegas menuju Yekyu. Namun kali ini, ketika biksu itu mencapai separuh jarak, dia tiba-tiba berhenti. Blood Demon, sepertinya kamu tidak bisa mengendalikannya. Yekyu berkata sambil tersenyum. Setan darah itu berteriak, adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia dengan cepat. Pada saat ini, biksu itu berbalik dan melihat ke arah iblis darah. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Bunuh dia. Segera setelah iblis darah selesai berbicara, terdengar suara, geledakan, dan tubuh biksu itu tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Bab 5105. Ini. Setan darah itu tercengang. Dia berpikir selama mereka tidak bisa membunuhnya atau melukainya, mereka pasti bisa membunuh Yekyu. Siapa sangka adik juniornya akan meledak tanpa bisa dijelaskan. Melihat kabut darah di langit, ekspresi iblis darah itu sangat jelek. Berpikir bahwa dia terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yekyu sekarang, tetapi adik laki-lakinya yang meninggal. Tamparan di wajahnya datang terlalu cepat, dan Blood Demon merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Pada adegan ini, tidak hanya iblis darah yang tercengang, tetapi wanita dan Paman Ju juga tercengang. Para biksu ini, seperti para iblis darah, memiliki tubuh yang sangat tidak normal dan sangat tahan terhadap pertempuran. Mereka juga orang suci dan orang kuat. Mereka telah bertarung begitu lama tanpa meninggalkan satu bekas luka pun di tubuh mereka. Namun saat ini, biksu itu tiba-tiba meledak. Meskipun Paman Ju dan yang lainnya tidak mengetahui alasannya, mereka tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yekyu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Tuan Ye, tapi dia benar-benar membunuh seorang biksu tanpa ada yang menyadarinya. Ini adalah kabar baik bagi kami. Paman Ju menghela napas lega. Yekyu bisa membunuh biksu itu, yang berarti Yekyu punya cara untuk membunuh iblis darah. Hal ini menyemangati Paman Ju dan yang lainnya dan membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Wanita itu menatap Yekyu dengan bingung dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana dia melakukannya? Mengapa aku bahkan tidak memperhatikan metodenya? Juga, mengapa dia mampu membunuh orang suci yang kuat meskipun dia belum menjadi orang suci? Yekyu, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Mata indah wanita itu bergerak saat dia melihat punggung Yekyu, penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, Yekyu menunjuk arah iblis darah dan berkata, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu jika kamu membawa beberapa pecundang? Aku tidak membunuhmu sebelumnya karena aku ingin melihat dari mana asalmu. Sekarang asal-muasalmu sudah jelas, jadi jangan buang waktu lagi. Kemarilah, Yekyu mengaitkan jarinya ke iblis darah dan berkata sambil tersenyum cerah, aku akan membawamu ke surga. Meskipun dia mengatakannya sambil tersenyum, nadanya dingin dan dingin. Bagaimana kamu bisa membunuh adik laki-lakiku?
Setan darah tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Beberapa dari mereka adalah senjata rahasia yang dibuat khusus oleh para biksu suci Lingsan. Tubuh mereka sangat kuat. Ditambah dengan berkah dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, tubuh mereka dapat menahan pemboman dari Raja Suci yang kuat. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki jiwa, yang membuat mereka tak terkalahkan. Tapi Blood Demon tidak pernah menyangka bahwa tubuh adik laki-lakinya akan meledak tanpa peringatan apapun. Apa yang terjadi dengan menunggang kuda ini? Blood Demon tidak dapat memahaminya, bahkan jika dia berusaha keras. Ingin tahu? Ye Qiu bertanya. Setan darah itu mengangguk. Ye Qiu tersenyum dan berkata, ya aku tidak menyadari bahwa kamu cukup jelek, tapi kamu pikir kamu sangat cantik. View. Wanita itu menutup mulutnya dan tersenyum. Wajah iblis darah menjadi lebih suram, dan matanya seperti pisau, menatap Ye Qiu. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya menyatakan faktanya. Ye Qiu berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tetapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dariku. Mengapa kamu menyerang Nona Roer? Apakah orang yang mengajarimu adalah biksu suci Lingsan? Oh, ngomong-ngomong, kudengar ada murid Buddha di kuil lainmu bernama Wu Hua. Apakah dia masih hidup? Bab 5106. Setan darah berkata dengan dingin, tidak mungkin saya menjawab Anda. Kalau begitu kamu masih bertanya padaku. Ye Qiu memarahi. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dan kamu masih ingin menipuku. Bisakah kamu memesan bilian? Apakah kalian semua keledai botak dari kuil lain begitu tidak tahu malu? Jika demikian, maka orang yang paling tidak tahu malu adalah biksu suci Lingsan. Diam. Kamu tidak diperbolehkan memfitnah tuanku. Iblis darah itu berteriak dengan marah. Ye Qiu tertawa. Ternyata biksu suci Lingsan adalah gurumu. Saya tahu, Anda diutus oleh biksu suci Lingsan. Baru kemudian iblis darah menyadari bahwa dia sangat marah sekarang karena dia secara tidak sengaja mengungkap hubungannya dengan biksu suci Gunung Lingsan, dan dia segera berteriak pada Ye Qiu. Sialan, kamu mencoba menipuku. Aku tidak menipumu, kamu sendiri yang mengatakannya. Ye Qiu tidak bisa tidak menebak identitas wanita itu. Biksu suci Lingsan sebenarnya mengutus seseorang untuk membunuh gadis itu. Hal ini menunjukkan bahwa identitas gadis Roer tidaklah sederhana. Mungkin Nona Roer adalah anggota penting keluarga kerajaan Yao. Namun, biksu suci Lingsan mengirim orang untuk menyerang Nona Roer. Apa tujuannya? Ah! Setan darah itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tiba-tiba, udara dingin yang kuat memenuhi udara. Dalam sekejap, hawa dingin yang menusuk tulang muncul, seakan membekukan jarak 100 mil dan membekukan detak jantung orang. Aku akan membunuhmu. Pembuluh darah muncul di kepala iblis darah. Dia benar-benar marah oleh Ye Qiu. Dia segera mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Ye Qiu seperti sapi gila. Ketika jaraknya masih 10 meter dari Ye Qiu, iblis darah itu mengangkat tinjunya yang besar dan membantingnya ke kepala Ye Qiu. Ledakan. Pukulannya kuat, berat, dan sombong, seperti gunung yang menekan kepala Ye Qiu. Selamat datang. Ye Qiu juga meninju. Ledakan. Tinjunya bertabrakan, dan iblis darah itu terlempar. Ini membuat darah iblis semakin marah. Lagi pula, dia juga seorang suci puncak, tapi dia sebenarnya disingkirkan oleh seorang anak laki-laki yang berada di alam dewa. Itu terlalu penuh kebencian. Setan darah itu bangkit dari tanah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tinjunya dan menyerang Ye Qiu. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Ye Qiu. Alasan mengapa biksu itu tiba-tiba meledak lebih awal adalah karena selama pertarungan tinju antara biksu itu dan Ye Qiu menggunakan api aneh setingkat kaisar. Karena wanita itu, Paman Ju, dan yang lainnya hadir, Ye Qiu tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya di depan mereka. Jadi dia punya ide dan diam-diam mengintegrasikan api aneh tingkat kaisar ke dalam tinjunya. Saat dia terus-menerus bertarung dengan biksu itu, gumpalan api tingkat kaisar tanpa sadar menembus ke dalam tubuh orang lain. Ketika api aneh tingkat kaisar terakumulasi sampai batas tertentu di tubuh lawan, itu akan meledak seperti bom. Kali ini, dia bersiap untuk mengikutinya. Namun, Ye Qiu ingin menciptakan peluang dan tidak membiarkan iblis darah menyadarinya, apalagi wanita itu dan yang lainnya menemukan kartu asnya. Ledakan. Tiba-tiba, momentum Ye Qiu seperti pelangi, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tinjunya lebih seperti matahari yang menyilaukan, dan bertabrakan dengan tinju iblis darah.
Bang! Tinjunya bertabrakan dan cahaya keemasan bersinar di mana-mana wanita itu, dan Paman Ju hanya merasa itu sangat menyilaukan dan tanpa sadar memalingkan muka. Setan darah juga menyipitkan matanya. Kesempatan telah tiba. Ye Qiu diam-diam memobilisasi api aneh tingkat kaisar tiba-tiba. Jejak api aneh tingkat kaisar dengan cepat bergerak di sepanjang lengannya menuju tinjunya. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 5107. Ye Qiu bersiap untuk meniru yang sebelumnya dan menggabungkan api alien tingkat kaisar ke dalam tinjunya, dan menggunakan kesempatan tabrakan antara kedua pihak untuk mengirim api alien tingkat kaisar ke tubuh iblis darah. Siapa tahu di saat kritis akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Setan darah itu berbalik dan lari. Dia adalah orang suci puncak, kecepatannya sangat cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap mata. Sial, kamu tidak memiliki etika bela diri. Ye Qiu sangat marah hingga dia mengutuk melihat rencananya akan berhasil. Siapa yang tahu bahwa iblis darah tidak akan bertindak sesuai dengan akal sehat. Tanpa ragu-ragu, Ye Qiu segera menggunakan satu langkah ke surga dan pergi mengejar iblis darah. Orang ini telah membunuh begitu banyak orang, tidak mungkin dia dibiarkan hidup. Begitu Ye Qiu pergi, wanita itu memerintahkan Paman Ju, Paman Ju, kamu kembali ke rumah tuan kota dulu. Bagaimana denganmu, Nona? Paman Ju bertanya. Saya khawatir Tuan Ye dalam bahaya, jadi saya akan pergi memeriksanya, kata wanita itu. Paman Ju sedikit khawatir dan berkata, Nona, kamu ikuti instruksiku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengeluarkan derek kertas dari lengan bajunya. Dalam sekejap, bangau kertas itu tumbuh setinggi lebih dari 1 meter, seperti aslinya. Wanita itu dengan cepat menaiki punggung burung bangau kertas. Sayap burung bangau kertas mengepak sedikit, dan wanita itu terbang keluar, menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, kedua penjaga itu tercengang. Paman Ju, apakah Nona punya budidaya? Tanya seorang penjaga. Omong kosong, jika Nona berkultivasi, apakah dia perlu menggunakan senjata ajaib? Paman Ju melihat ke sisi lain. Niu Dali masih bertarung dengan kedua biksu itu selama beberapa waktu. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat kembali, kata Niu Dali keras. Dia belum pernah merasa frustrasi seperti sekarang ini. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh kedua biksu itu. Tetapi dengan Paman Ju dan yang lainnya di sini, dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya, yang benar-benar membuat frustrasi. Oleh karena itu, dia berharap Paman Ju dan yang lainnya segera pergi, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh kedua biksu itu. Jika tidak, jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan menghabiskan banyak energi. Ayo pergi. Paman Ju membawa dua penjaga dan berbalik untuk pergi. Saat mereka pergi, mereka sampai ke tepi lubang untuk melihat orang asli dengan alis yang panjang. Pada saat ini, Guru Changmei masih terjebak dalam formasi Buddha, berjalan-jalan di dalam, jelas memikirkan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Guru tahu, ayo kembali dulu, kata Paman Ju. Pergi, jangan ganggu aku, kata Changmei Shen tidak sabar. Paman Ju kemudian meninggalkan Dongshan bersama dua penjaga. Begitu mereka pergi, Niu Dali segera berpisah dari kedua biksu itu, lalu berdiri di atas tanah sambil meregangkan otot-ototnya. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak, seperti popcorn goreng. Kemudian, jalankan teknik tubuh emas Kaisar Ungu. Dalam sekejap, lapisan energi ungu muncul di permukaan tubuh Niu Dali, dan tubuhnya menjadi sangat keras. Pada saat yang sama, momentumnya berada pada kekuatan penuh, dan darah di tubuhnya mendidih seperti lava yang bergulir. Sialan, kakek Niu sudah lama menoleransimu. Setelah Niu Dali selesai berbicara, dia langsung menggunakan tinju Hercules. Bab 5108. Sisi lain. Ye Qiu sedang mengejar iblis darah. Meskipun iblis darah adalah puncak dari orang suci, Ye Qiu dapat menerobos alam suci hanya dengan selamat dari kesengsaraan. Sekarang, kekuatannya telah melampaui kekuatan orang suci biasa. Oleh karena itu, menggunakan teknik magis mencapai langit dalam satu langkah sangatlah cepat. Dalam beberapa napas, dia berada kurang dari 100 meter dari darah iblis. Ye Qiu khawatir iblis darah akan melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk melarikan diri. Untuk berjaga-jaga, dia berencana menemukan waktu yang tepat untuk menggunakan formasi pedang pembunuh abadi untuk menghancurkan iblis darah. Tetapi ketika dia mengejarnya, dia menemukan bahwa iblis darah itu benar-benar menukik turun dari udara, memasuki hutan lebat, dan kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Keanehan. Kamu jelas punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi kenapa kamu tidak melarikan diri daripada masuk ke dalam gua?
Itu bertentangan dengan akal sehat. Ye Qiu berdiri di udara, berpikir. Tuan Ye. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang. Ye Qiu menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita mengendarai burung bangau kertas. Rambut panjangnya berkibar seperti pita hitam yang membentuk busur anggun di udara. Pakaiannya berkibar lembut tertiup angin, seperti burung bangau kertas. Bunga mekar penuh, halus dan lembut. Senjata ajaib. Sekilas Ye Qiu mengenalinya, bangau kertas adalah senjata ajaib, dan itu bukan senjata ajaib biasa, jika tidak maka tidak akan secepat itu. Nona Roer, mengapa kamu ada di sini? Ye Qiu bertanya dengan ragu. Wanita itu tidak menjawab tetapi bertanya, mengapa kamu tidak melihat darah iblis itu? Ye Qiu menunjuk ke gua di hutan lebat dan berkata, darah iblis telah memasuki gua. Oh. Wanita itu sedikit terkejut dan berkata, aneh. Kultivasinya sangat kuat. Melarikan diri adalah pilihan paling bijak. Mengapa dia memilih masuk ke dalam gua? Bukankah dia menunggu untuk ditangkap? Ye Qiu tidak menyangka wanita itu berpikiran sama dengannya, jadi dia berkata, saya juga bingung. Wanita itu berkata, Tuan Ye, darah iblis itu tidak bermain menurut akal sehat. Hanya ada satu penjelasan. Dia pikir dia aman di dalam gua. Saya pikir mungkin ada sesuatu di dalam gua yang bisa melindunginya. Atau, memasuki gua adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Ye Qiu mengangguk sedikit. Analisis wanita itu sangat masuk akal dan berkata, tidak peduli apa, saya harus masuk dan melihatnya. Saya telah mengejarnya ke sini. Saya tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Wanita itu berkata, Tuan Ye, bolehkah saya masuk bersama Anda dan melihat-lihat? Aku akhirnya menyingkirkanmu, kenapa kamu masih menimbulkan masalah? Jika Anda mengikuti saya, bagaimana saya bisa menggunakan kartu truf saya? Ye Qiu langsung menolak dan berkata, Nona Roer, iblis darah itu kuat dan kejam, dan saya tidak tahu apa yang ada di dalam gua. Membawa Anda dengan terburu-buru mungkin akan membahayakan Anda. Saya pikir Anda harus kembali dulu. Batang. Wanita itu berkata, saya juga ingin kembali, tetapi derek saya rusak. Ada apa? Apakah kamu tidak berkendara dengan baik? Ye Qiu memandang Zi. Tepat pada saat ini, salah satu sayap burung bangau kertas tiba-tiba terkulai. Melihat wanita itu akan jatuh dari punggung burung bangau, Ye Qiu menangkap wanita itu dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat. Apakah ini sangat buruk? Ye Qiu terdiam. Toh bangau kertas ini juga merupakan senjata sakti, bagaimana bisa dikatakan rusak? Apalagi itu terjadi begitu cepat. Mungkinkah wanita itu melakukannya dengan sengaja? Ye Qiu tidak punya bukti. Ye Qiu masih tidak ingin membawa wanita itu bersamanya, jadi dia berkata, ayo lakukan ini, Nona Roer. Aku akan membawamu kembali ke istana Tuan Kota dulu, lalu aku akan membunuh iblis darah itu. Bagaimana jika Blood Demon melarikan diri? Kata wanita itu. Tentu saja Ye Qiu tahu bahwa iblis darah mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika dia membawa wanita itu bersamanya, identitasnya mungkin akan terungkap setelah kartu trufnya terungkap. Sebenarnya membeberkan identitasnya bukanlah hal yang menakutkan bagi Ye Qiu. Alasan utamanya adalah hingga saat ini identitas wanita tersebut masih menjadi misteri. Ye Qiu belum mengetahui apakah dia musuh atau teman. Pertahanan tidak dapat dilakukan tanpanya. Ketika Ye Qiu ragu-ragu, wanita itu tiba-tiba berkata, Tuan Ye, jika kamu tidak ingin membawaku bersamamu, apakah kamu membenciku? Ye Qiu mendongak dan melihat mata wanita itu yang berkaca-kaca, seperti bunga pir yang mekar karena hujan, begitu menyedihkan hingga membuat orang tanpa sadar merasakan keinginan untuk melindunginya. Berakting denganku? Menarik sekali. Ye Qiu menyipitkan matanya. Ketika mereka menemukan iblis darah tadi, Paman Ju dan kedua penjaga ketakutan. Namun, wajah wanita itu sangat tenang dan tenang. Konsentrasinya begitu kuat, bagaimana dia bisa mudah menitikkan air mata? Kenapa dia mengikutiku? Apa tujuannya?